Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Bertemu lagi dengan Bu Uma. Mari belajar bahasa Indonesia. Kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang cerita fantasi. Cerita fantasi termasuk ke dalam bagian dari teks narasi. Teks narasi adalah cerita fiksi yang berisi tentang kejadian atau peristiwa. Di dalamnya terdapat alur, tokoh, latar, dan tema sebagai pusat pengembangan cerita tersebut. Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulisnya. Jadi, biasanya cerita fantasi memiliki tema-tema seputar magis atau keajaiban, bisa jadi tentang sesuatu yang sebetulnya tidak pernah terbayangkan sebelumnya, atau bertema supernatural, seolah-olah banyak keajaiban di dalam cerita tersebut, atau bertema tentang masa depan, yaitu bertema futuristik. Adapun ciri dari cerita fantasi diantaranya adalah bersifat fiksi imajinasi, artinya cerita ini berdasarkan khayalan dari penulisnya. Kemudian memiliki keajaiban atau keanehan atau misterius, memiliki latar lintas ruang dan waktu, artinya bisa menceritakan masa lalu, masa kini, dan bahkan masa yang akan datang. Tokohnya unik, yaitu biasanya memiliki kesaktian, kemudian menggunakan bahasa yang ekspresif, kreatif, dan imajinatif. Berikutnya adalah jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fantasi total, yakni cerita fantasi yang seluruh unsur ceritanya dari mulai latar, tokoh, alur itu tidak nyata. Sedangkan yang kedua adalah fantasi irisan, yakni cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi namun masih menggunakan nama tokoh, latar, dan beberapa peristiwanya terjadi juga di dalam dunia nyata. Berdasarkan latarnya, cerita fantasi memiliki dua latar, yaitu latar sejaman dan latar lintas zaman. Latar sejaman adalah cerita fantasi yang menggunakan latar satu masa. Bisa hanya menceritakan latar fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang atau futuristik. Sedangkan latar lintas waktu adalah cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, menceritakan masa kini dengan masa prasejarah atau masa lampau. Bisa juga menceritakan masa kini dengan masa yang akan datang atau futuristik. Berikutnya adalah struktur dari teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada bagian orientasi, yang kedua bagian komplikasi, dan yang ketiga bagian resolusi. Bagian orientasi adalah bagian pengenalan tokoh, latar, atau watak tokoh, serta alur dalam sebuah cerita. Sedangkan bagian komplikasi berisi tentang hubungan sebab akibat sehingga muncul permasalahan di dalam cerita tersebut sampai dengan konflik atau puncak dari cerita ini. Adapun bagian resolusi merupakan bagian penyelesaian dari cerita atau dari konflik yang sedang terjadi dalam cerita ini. Berikutnya, dalam
Modul yang sudah Boma siapkan di Google Classroom untuk kalian kerjakan pada kesempatan kali ini, Boma ingin sedikit membahas tentang keterkaitan modul yang bertema tentang cerita rakyat atau dongeng. Ini juga ada kaitannya dengan cerita fantasi. Dalam modul yang kalian kerjakan, dongeng merupakan bagian dari cerita fantasi masa lampau. Silakan kalian pelajari modul yang sudah Buma posting di Google Classroom-nya masing-masing. Kemudian kalian kerjakan penugasan yang terdapat di dalam modul tersebut berkaitan dengan dongeng sebagai cerita fantasi masa lampau. Demikian yang dapat Buma sampaikan pada pembahasan materi kali ini. Semoga kalian dapat memahami dan bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.